sudah masuk ke arah anak muda itu pasti nanti lama-lama dari bersahabat jadi keluarga. Oke. Berarti tinggal, dan beliau juga sudah menyampaikan beberapa strategi yang mungkin nanti akan menuju bersahabat. Iya. Tentu mendengar apalagi jahe merah itu sudah masuk ke pasar global ya Mas ya. Itu tentu membuat timbul rasa bangga dari aku sebagai perwakilan generasi muda. Pilih atau beli produk-produk yang memang sudah berkualitas. Terapkan tadi checklist sebelum membeli sebuah produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa Bangka Pos dengan Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Semoga kabar Anda semua hari ini sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun untuk menjalankan aktivitas Anda. Hari ini Dialog Ruang Tengah akan berbincang-bincang sesuatu yang sangat informatif, yang juga edukasi juga buat Anda semua tentang obat bahan alam. Saatnya generasi muda ikut tren. Wow, menarik, obat bahan alam. Sesuatu yang mungkin lumrah kita dengar, tapi mungkin juga banyak yang belum paham soal ini. Tentunya Bang Edi sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Sudah bersama Bang Edi, Kepala Balai POM Pangkal Pinang, Bapak Agus Rianto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus ya? Sehat. Alhamdulillah. Beliau tidak sendiri, beliau juga ada bintang narasumber selanjutnya, yaitu adalah Dayang Kota Pangkal Pinang. Beliau adalah Rindiani Andesti. Halo. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Kak. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Mbak Rindiani sudah hadir di studio Bangka Pos, tepatnya di program Dialog Ruang Tengah. Hari ini semoga sehat selalu semuanya ya. Amin. Baik. Pak Agus, Mbak Rindiani, obat bahan alam. Saatnya generasi muda ikut tren. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu juga nih, berbicara soal Balai POM ya, BPOM Pangkal Pinang, atau biasanya sering kalau kita sebut itu lebih familiar dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Boleh kita tahu Pak, secara gamblang, secara universal terlebih dahulu, apa sih Pak tugas dan fungsi dari BPOM itu sendiri Pak? Ya, jadi kita untuk pusat itu namanya nomenklaturnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM ya. Nah, kemudian untuk di daerah itu UPT ya, sebutannya ada yang Balai POM, termasuk di Pangkal Pinang ini Balai Pengawas Obat dan Makanan. Nah, secara sederhana ini Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memiliki tugas ya. Ini Badan POM ini merupakan instansi pemerintah non-departemen ya, yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakat agar terhindar ya dari produk obat dan makanan yang membahayakan. Nah, kalau kita lebih detail lagi, kita lihat di Perpres nomor 80 tahun 2017, itu Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Nah, ini secara sederhananya. Tapi kalau kita lihat secara mungkin lebih detail, ini Badan POM memiliki tugas yang pertama ya, melakukan pengawasan secara pre-market. Artinya melakukan pengawasan terhadap produk baik itu obat maupun makanan yang sebelum diproduksi. Nah, itu sebelum diproduksi itu kita sudah menetapkan NSPK-nya, jadi norma standar prosedur kriterianya. Jadi mulai dari bahan bakunya ya, kemudian cara produksinya, kemudian informasi-informasi yang diberikan baik itu label atau melalui iklannya, itu semua kita atur. Itu melalui pengawasan yang disebut dengan pre-market atau sebelum beredar di masyarakat. Nah, kemudian tugas atau fungsi yang kedua itu adalah melakukan pengawasan post-market. Nah, kalau tadi pre, sekarang post, artinya pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap produk baik itu obat maupun makanan yang sudah beredar di masyarakat. Nah, jadi setelah beredar itu nanti akan kita lakukan pengawasan, kita melakukan inspeksi ya terhadap sarana-sarana yang memang ada obat dan makanannya, baik itu di toko ya, kemudian di pasar baik modern maupun tradisional, ada yang supermarket,
minimarket, kemudian di sarana yang ada obatnya ya, mulai dari toko obat, apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik. Nah, itu kita melakukan pengawasan di sana. Nah, apa yang kita lakukan ya tentu terhadap bagaimana cara menjaga ya supaya obat maupun makanan yang didistribusikan ini tetap dalam kondisi yang dipersyaratkan. Jadi supaya mutunya terjaga, kemudian khasiatnya terjaga. Nah, selain itu juga kita membeli atau melakukan sampling terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Itu kita beli, kemudian kita sampling, kita bawa ke laboratorium yang ada di kantor kita. Nanti kita uji apakah makanan, obat yang beredar ini masih memenuhi persyaratan atau tidak. Itu pengawasan post market yang kami lakukan. Nah, selain itu juga kami ada melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengajak ya kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan kami mengkampanyekan ceklik. Jadi kalau ceklik ini dipraktekkan ya insya Allah akan terhindar tadi dari obat maupun makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Nah, ini sangat penting sekali ya, terutama untuk generasi muda di mana sering berbelanja secara online. Nah, saat ini banyak produk yang beredar baik itu di e-commerce maupun promosi-promosi ya melalui media sosial. Nah, ini belum tentu itu aman atau bahkan mungkin ilegal, atau kami nyebutnya itu TIE, tanpa izin edar, artinya belum memiliki nomor izin edar. Nah, jadi kita harus lebih kritis ya, tidak mudah tergiur dengan klaim berlebihan atau instan seperti aman tanpa efek samping, kemudian hasilnya cepat. Nah, itu harus waspada. Nah, selain itu juga Badan POM ini ada fungsi penindakan ya terhadap produk-produk ilegal atau yang memang ada indikasi kejahatan di bidang obat dan makanan. Jadi kami ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang bisa melakukan ya mulai dari siber, kemudian mulai dari penyidikan, kemudian intelijen dan sebagainya, sehingga bagi para pelaku tindak kejahatan di bidang obat dan makanan itu kita bisa proses secara pro justisia atau kita pidanakan, seperti itu. Baik, ya. Berarti kalau boleh saya ambil benang merahnya itu memang tupoksinya memang berada pada posisi pengawasan ya Pak ya? Betul. Yang berada pada pengawasan, ya. Baik. Tahan dulu Pak Agus, kemudian nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Saya pengen tahu dulu nih, soalnya di samping kita ini ada Dayang Kota Pangkal Pinang ya kan? Kalau Dayang Pangkal Pinang 2025 Mbak Rindiani berarti sekarang aktivitasnya ngapain nih kalau sekarang? Selain aku bertugas di Dayang Kota Pangkal Pinang, aku juga mahasiswa semester akhir kebetulan di Universitas Bangka Belitung. Untuk fakultas apa nih? Aku fakultas hukum. Fakultas hukum, wis, anak UBB ya? Iya betul. Ambil apa hukumnya? Peminatannya hukum pidana. Hukum pidana. Oh, masuk itu. Agak ngeri-ngeri ini sih kita ini. Agak ngeri-ngeri. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya juga ya. Baik. Dan selain itu, selain aktivitas, kemudian mungkin ada hari-hari lain yang mungkin kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan? Nah, kebetulan selain Bujang Dayang, aku ikut Bujang Dayang juga, aku duta bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Duta bahasa juga? Jadi, tapi sebentar lagi memang sudah saatnya pergantian. Jadi, memang bulan depan itu sudah lengser dari posisinya di tahun 2025. Lengser, gitu. Ada posisi-posisi lengser. Kalau spesifikasi Dayang Kota Pangkal Pinang, Dayang itu sendiri apa sih tupoksinya kalau rentangnya nanti kegiatan yang sudah diberikan tanggung jawabkan apa itu? Oke, jadi sebetulnya Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang itu fokusnya pada utamanya itu di pariwisata. Jadi memang kami fokusnya untuk mempromosikan pariwisata yang khususnya ada di Kota Pangkal Pinang. Tapi bukan hanya pada fokusnya pariwisata aja, kami juga sebagai representasi generasi muda yang ada di Kota Pangkal Pinang ya Mas. Jadi memang kami menjadi role modelnya anak muda di Kota Pangkal Pinang
seperti apa baiknya. Namanya juga kan bujang dan dayang, jadi kami memang masih bujang gadis istilahnya kata orang Pangkal Pinang gitu. Dayang itu gadisnya. Jadi bujang itu yang memang kami dipilih khususnya awalnya tugas utamanya untuk mempromosikan pariwisata, karena kami juga tidak lepas dari Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi tapi kami juga sudah punya yayasan yang sudah berbadan hukum sendiri, yaitu Ikatan Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang. Jadi tugas kami selain di pariwisata, kami juga memang adalah sebagai representasi generasi muda. Karena tahun kemarin juga dari Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang itu tembus ke nasional di Duta Pariwisata Indonesia, itu sebagai pemenang 1. Seperti itu. Oh, Mbak Rindy Hendinya? Bukan, tapi itu senior saya yang sebelumnya. Oke. Sulit nggak sih kemarin? Lumayan menantang sih, Mas. Lumayan menantang. Iya, lumayan. Oh, ya lumayan sih kalau udah jadi brandnya udah melekat Dayang Pangkal Pinang, berarti ya memang harus menjadi contoh lah ya, Betul, teladan untuk itu ya. iya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Pak, kalau saya tarik lagi kemudian cerita soal pengawasan, kemudian tadi ya balai, kalau di daerah disebut balai, kemudian di kota besarnya disebut di pusat adalah badan, ya kan sejauh ini. Tantangan terbesarnya Pak, sejauh ini atau selama ini apa Pak untuk BPOM? Ya, dalam menjalankan fungsi dan tugas ya, terutama ini kalau kita kaitkan dengan edukasi kepada ini ya, masyarakat generasi muda ya. Ini memang ada beberapa tantangan ya yang kami hadapi. Ini memang cukup kompleks sebenarnya. Yang pertama, tantangannya adalah rendahnya literasi masyarakat. Nah, jadi khususnya untuk generasi muda ini terkait keamanan obat dan makanan ini masih banyak yang belum memahami. Tadi saya coba tes saja tadi Mbak ini ya, saya tanya tahu ceklik, ternyata belum tahu. Oh iya. Belum tahu. Nah ini tantangan pertama. Jadi literasi dari masyarakat khususnya generasi muda ini masih beragam seperti itu. Nah ini tentu penting ya untuk mengecek izin edar ya, untuk mengecek label dan mengenali produk berisiko itu sebelum membeli suatu produk, baik itu obat maupun makanan. Nah misalkan contoh ya, masih ada kosmetik atau suplemen kesehatan yang biasa itu lebih cenderung diminati karena viral. Nah, padahal belum tahu ini apakah ini sudah terdaftar atau belum, aman atau tidak, tapi karena sudah viral duluan, nah ini biasanya lebih tertarik dan langsung mengambil keputusan untuk membeli dan mengkonsumsi. Nah, ini tentu harus kita melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama dari sisi literasi tadi. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, derasnya arus informasi di era digital. Kita sambil duduk, sambil baring aja kan sudah dapat informasi, bisa akses ya. Kan? Scroll sana, scroll sini, naik turun, banyak iklan yang langsung bisa kita lihat ya di sosial media ya. Tetapi sayangnya yaitu tidak semua informasi itu yang beredar itu benar. Jadi banyak sekali yang informasi-informasi yang beredar di media sosial itu tadi mungkin hanya karena motif ekonomi ya, biasanya seperti itu, mengklaim dengan klaim-klaim yang bombastis, misalkan satu kali pakai langsung putih. Nah itu contoh untuk produk kosmetik. Nah kemudian untuk obat juga seperti itu, sekali minum langsung sembuh. Nah itu harusnya kita curiga. Karena pada dasarnya kosmetik maupun obat itu butuh proses. Ya misalkan untuk boleh mengklaim misalkan menyembuhkan sesuatu, tapi biasanya proses, tidak langsung sekali minum langsung sembuh. Itu justru harus kita curiga seperti itu. Nah kemudian tantangan yang ketiga, adanya perilaku konsumtif. Nah ini generasi muda ini cenderung menyukai sesuatu yang cepat dan praktis. Nah, misalkan saja produk pelangsing ya, skincare, kemudian suplemen. Nah, padahal produk-produk seperti itu seringkali ini memiliki resiko yang tidak jelas kandungannya.
Nah, khusus untuk kalau kita kaitkan lagi dengan obat herbal ya, biasanya itu ditambahkan sesuatu zat kimia, yang namanya zat kimia obat yang supaya tujuannya tadi memiliki efek yang instan. Jadi misalkan sakit kepala sekali minum langsung sembuh. Nah, itu ciri-ciri dari efek penggunaan atau konsumsi obat. Nah, tapi kalau herbal biasa bertahap seperti itu ya. Kemudian tantangan yang keempat adalah jangkauan edukasi yang belum merata. Nah, kita apalagi untuk wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung, ini kan belum semua akses merata. Misalkan akses internet ya, kemudian akses untuk kami sendiri juga kami rasakan seperti itu. Jadi akses untuk memberikan layanan ya kepada masyarakat di Bangka Belitung ini agak terkendala tadi ya. Misalkan kita harus ke pulau, nah di sana juga sinyal mungkin agak susah. Jadi mau nggak mau kita harus datang secara langsung, dan itu juga tantangan tersendiri untuk kami selaku pengawas. Nah, kemudian tantangan kelima adalah kurangnya keterlibatan aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Nah, ini jadi selama ini edukasi yang kami lakukan itu sering bersifat satu arah. Jadi artinya kami memberikan informasi, tetapi kadang hanya berhenti kepada masyarakat yang memang istilahnya menjadi sasaran kami. Nah, seharusnya supaya itu lebih efektif ya, misalkan komunikasi, informasi, edukasi atau KI yang kita berikan itu bisa lebih masif, itu jika misalkan ada contohnya influencer generasi muda yang mau ikut terlibat ya, menyampaikan pesan-pesan positif yang kami sampaikan, meresonansi pesan-pesan yang kami sampaikan ke halayak. Nah, seperti itu. Jadi kadang masyarakat apalagi generasi muda ini kan punya seperti misalkan figur tertentu yang lebih dia percaya dan lebih istilahnya ya, lebih dia intent. Misalkan saya kalau ngefan ke artis atau tertentu, biasa saya sering ngikutin tuh. Saya sering follow, paling nggak follow Instagramnya, follow Facebooknya. Nah, ini kalau itu bisa bekerja sama atau bisa membantu kami dalam hal menyampaikan pesan-pesan keamanan pangan, itu akan pasti dampaknya akan sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu BPOM terus melakukan berbagai inovasi ya, salah satunya memperkuat edukasi melalui media sosial, dan juga kami juga mendorong penggunaan aplikasi BPOM Mobile yang tadi di awal sudah kita secara singkat kita bahas. Jadi aplikasi BPOM Mobile ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Badan POM supaya masyarakat itu lebih mudah untuk mencari informasi seputar obat dan makanan. Nah, jadi melalui BPOM Mobile itu bisa di-download pada Google Store ataupun App Store. Nah, itu bisa di-download, kemudian jika ingin mengetahui apakah produk obat dan makanan itu terdaftar aman atau tidak, bisa pakai aplikasi itu. Bisa dicek di situ ya. Diketik nomor izin edarnya bisa, kalau memang ada nomor izin edarnya, atau sekarang ada teknologi 2D barcode. Jadi ada beberapa produk yang sudah kita wajibkan untuk mencantumkan 2D barcode, sehingga pertama mempermudah bagi masyarakat untuk mengetahui produk ini asli atau tidak, aman atau tidak. Kedua, memang 2D barcode ini kan teknologi yang agak susah dipalsukan. Nah, kalau hanya sekedar angka, misalkan nomor izin edar BPOM MD sekian digit, itu hanya tulisan angka kan bisa ditulis dengan mudah. Tapi kalau 2D barcode itu secara secure atau keamanan itu lebih lagi gitu, lebih bagus gitu. Nah, itu. Baik, Pak Gus, itu banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini kan. Kalau skupnya kemudian kita yang berada di Bangka Belitung, terutama pada Kota Pangkal Pinang dan sebagainya itu sendiri, apa sih yang sudah dilakukan teman-teman dari BPOM untuk kemudian tadi mengatasi tantangan-tantangan itu sendiri?
minimnya literasi, kemudian keterlibatan generasi muda yang juga masih minim, pemahamannya juga yang masih kurang, belum lagi optimalisasi digitalisasi yang juga belum. BPOM sedang mengkonsep apa ini sehingga bisa mengatasi semua ini? Ya, jadi untuk memperluas cakupan ya tentu kita harus punya strategi ya. Di tengah juga efisiensi. Dulu kita sering turun ya secara langsung ya ke pelosok-pelosok ya, ke pulau-pulau, tapi dengan kondisi mungkin sumber daya yang sekarang kan kita juga harus berpikir bagaimana strateginya supaya dengan keterbatasan yang ada kita bisa menjangkau masyarakat semakin luas. Jadi ada beberapa hal atau inovasi yang sudah kita lakukan ya, diantaranya kita mengirim ya pesan keamanan obat dan makanan itu melalui media-media yang ada seperti radio ya, kemudian televisi. Nah, kemudian juga kita memanfaatkan teknologi yang mungkin sekarang sudah digunakan oleh hampir seluruh orang, yaitu media WhatsApp. Nah, jadi kita ada aplikasi Silasmi 24. Jadi melalui aplikasi Silasmi 24 ini kita masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami secara 24 jam. Di hari libur juga silakan kalau memang ada istilahnya masyarakat yang ingin mendapatkan layanan, mendapatkan informasi ataupun bahkan melakukan pengaduan pun melalui Silasmi 24, nomor yang kami sediakan, kami melayani 24 jam. Silasmi 24. Silasmi 24. Oke. Ya. Boleh juga, itu sangat positif ya. Jadi orang bisa langsung, kan nggak perlu face to face. Betul. Artinya bisa tinggal chat WA, masuk di grup itu ya, berarti itu kayak komunitas WA ya. Bukan komunitas, jadi end to end, jadi dari masyarakat langsung ke petugas kami. Karena kan itu sifatnya juga seperti ada privasinya juga. Misalkan ada orang melaporkan, oh di sana di toko sana ada jual makanan kadaluarsa, di sana ada menjual kosmetik palsu. Nah, itu kalau WA group nanti kan ketahuan pelapornya. Kalau ini kan harus kita rahasiakan kalau pelapor. Jadi secara end to end pribadi begitu. Nomor Silasmi-nya nanti ada di bawah sini, jadi teman-teman masyarakat juga bisa mengakses di situ. Dan informasi apapun bisa nanti di admin oleh BPOM. Dan itu pesan-pesan keamanan pangan, edukasi itu juga rutin. Hampir setiap hari kita posting di Instagram, di Facebook, di Twitter kami. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi obat dan makanan, buka aja gitu. Di semua platform medsos. Ada. Dan ada juga semua ada di sini. Ada. Bisa diakses juga di sini juga. Ada. Nanti bisa disampaikan juga ada di bawah sini juga semua. Baik, tahan dulu Pak Agus ya. Kayaknya banyak sekali hal-hal yang menarik kalau bicara soal obat, bicara soal pengawasan ini kita seru sekali. Tapi kita juga saya pengen lagi dengan Mbak Rindiani. Mbak Rindiani, bagaimana Mbak Rindiani melihat citra BPOM sejauh ini, peran BPOM sejauh ini, merasa sudah sangat dekat belum dengan kita, dengan generasi muda dalam keseharian sejauh ini, atau justru sebaliknya, sebenarnya BPOM ada tapi sebenarnya ada tapi tak ada, atau bagaimana? Bagaimana Mbak Rindiani? Kalau ngomongin BPOM ya Pak ya, Mas, pasti di pikiran anak muda itu yang terlintas satu pertanyaan. Ini produknya udah ada izin edar BPOM-nya belum ya? Pasti sebatas itu. Langsung ke izin edar ya? Jadi rasanya kayak itu tuh baru berteman tapi belum bersahabat gitu loh Mas. Sebetulnya kayak yang Pak Agus bilang udah banyak sekali langkah positif yang dilakukan oleh BPOM, seperti Ceklik tadi ya Pak ya, BPOM Mobile. Kemudian kemarin juga aku sempat baca nih di beranda media sosial, katanya BPOM itu mengeluarkan layanan perizinan berbasis AI. Nah, itu aku baca itu, jadi menurut aku sebetulnya BPOM itu sudah memulai inovasi ke dunia digital dan masuk ke dunia generasi muda nih Mas. Karena zaman sekarang itu generasi muda itu hidup separuh hidupnya di dunia digital menurutku ya. Dan dari sana aku juga tadi mendengar kata Pak Agus, memang banyak sekali tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah generasi muda yang kurang literasi, kemudian generasi muda yang lebih percaya dengan influencer yang ia percaya. Dan aku setuju itu Mas, karena generasi muda ini geraknya cepat saat ini. Penerimaan informasinya itu bisa aja melalui short video, entah itu lewat TikTok, Instagram, short video YouTube. Jadi memang menurutku satu langkah yang bisa dilakukan oleh BPOM
agar bisa menjadi game changernya itu adalah pendekatan informasinya. Tadi Bapak juga bilang katanya BPOM itu pendekatan informasinya masih satu arah ya Pak ya. Nah jadi aku juga setuju dengan itu karena generasi muda dengan penerimaan informasi yang satu arah itu seakan-akan itu hanyalah sebuah pengumuman. Tapi jika penerimaan informasinya diubah menjadi percakapan, menjadi pendekatan melalui konten kreator muda, itu seakan-akan rasanya menjadi lebih teman. Yang awalnya menjadi berteman, bersahabat, lama-lama bisa jadi berkeluarga nih. Rasanya seperti keluarga dengan BPOM. Jadi menurutku memang satu langkah yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi aktif dengan generasi muda, kreator konten muda, karena memang anak muda itu dia lebih percaya dengan influencer yang ia ikuti. Jadi rasanya seperti lebih berteman lah, lebih mendapatkan rekomendasi dari teman dibanding dengan sebuah instansi gitu. Berarti sekarang BPOM itu berasa udah jauh lebih dekat belum dengan kita kayaknya? Sebetulnya kalau di generasi muda kayaknya karena masih pendekatannya informasi satu arah tadi Mas, itu masih berteman. Masih teman. Di step pas berteman ya. Berteman. Belum bersahabat gitu. PR nih berarti bagus. PR-nya tuh berarti. Dan baru nanti kan lama-lama kalau misalkan memang pendekatannya sudah masuk ke arah anak muda, itu pasti nanti lama-lama dari bersahabat jadi keluarga. Oke. Gitu. Berarti tinggal, dan beliau juga sudah menyampaikan beberapa strategi yang mungkin nanti akan menuju bersahabat. Iya. Menuju untuk bersahabat. Baik, pemirsa Bang Kapos, kemudian seperti tema yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan bicara soal obat bahan alam. Ini saya mendengarnya juga sebenarnya kayak sesuatu yang dibilang baru juga nggak baru-baru banget. Sesuatu yang lazim juga iya juga, tapi lebih baik Bagus menjelaskan sedikit dulu ini sebenarnya Bagus apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan obat bahan alam, kemudian apa saja yang masuk dalam penggolongannya atau klasifikasinya, khasiatnya juga termasuk di dalamnya standar keamanan sebelum beredar di masyarakat. Iya. Jadi secara umum kalau dulu sebutannya obat tradisional ya. Nah sekarang kan obat bahan alam. Ini adalah produk yang berasal dari tentu dari bahan alam ya, baik itu tumbuhan, dari hewan maupun mineral yang digunakan untuk memelihara kesehatan. Nah ini juga pencegahan penyakit juga bisa, maupun membantu pengobatan. Nah ini definisi yang kalau kita lihat di peraturan Per BPOM ya nomor 32 tahun 2019. Nah di sana ada definisi yang seperti itu. Nah kemudian dalam sistem Badan POM ini obat bahan alam ini tentu tidak semuanya sama ya, artinya ada klasifikasi. Nah secara garis besar itu diklasifikasikan menjadi 3 ya, yang menunjukkan tingkat pembuktian khasiat dan keamanan. Yang pertama itu jamu. Nah jamu ini istilahnya tingkat yang paling dasarnya lah, paling sederhana untuk penggolongan dari obat bahan alam ini, dimana jamu ini biasanya digunakan itu secara turun temurun, jadi berdasarkan pengalaman dari nenek moyang kita. Jadi kalau saya minum rebusan daun ini kok badan saya jadi enak, kok saya minum rebusan ini atau bahan ini kok sakit kepala saya jadi hilang. Nah itu jadi berdasarkan pengalaman empiris turun temurun dari biasanya dari pendahulu kita. Nah khasiatnya dipercaya dari penggunaan secara tradisional, tetapi pada umumnya belum didukung oleh uji ilmiah secara modern. Nah itu untuk jamu ya. Nah namun demikian tetap kita di Badan POM kita atur regulasinya supaya jamu ini artinya harus dijamin keamanannya sesuai standar. Artinya tidak boleh menggunakan bahan kimia obat ditambahkan ke dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua itu penggolongan yang kedua yaitu obat herbal standar atau disingkat OHT. Nah, pada level ini produk sudah melalui serangkaian uji, ya biasanya uji praklinik. Uji praklinik itu artinya uji yang dicobakan pada hewan. Nah, jadi obat
ataupun obat tradisional itu sebelum dia mengklaim ya khasiat itu harus diuji dulu. Nah, untuk obat herbal standar ini uji praklinik, artinya diujikan di hewan uji. Hewan uji itu bisa pakai tikus yang kecil yang putih itu namanya mencit orang bilang, atau bisa pakai hewan yang lain, pakai kelinci dan sebagainya seperti itu. Nah, selain itu bahan bakunya juga sudah terstandarisasi untuk obat herbal terstandar ini, sehingga kualitasnya itu lebih konsisten lah dibandingkan dengan jamu seperti itu. Nah, jadi klaim khasiatnya itu sudah didukung dengan bukti ilmiah. Nah, misalkan bisa mengobati batuk, bisa mengobati pilek, bisa mengobati sakit kepala, itu memang sudah ada tadi data ilmiahnya. Itu yang penggolongan yang kedua. Nah, kemudian penggolongan yang ketiga yaitu fitofarmaka. Itu sering disingkat dengan FF ya, fitofarmaka. Ini adalah tingkatan tertinggi dari obat bahan alam ya. Tadi jamu, obat herbal standar, kemudian fitofarmaka. Nah, fitofarmaka inilah yang istilahnya tingkatannya sudah paling tinggi karena memang sudah melalui serangkaian uji ilmiah, yaitu uji klinik. Uji klinik itu uji yang sudah diujikan dengan kepada manusia. Kalau praklinik tadi kan kepada hewan. Nah, kalau uji klinik itu sudah memang diujikan kepada manusia. Nah, bahkan untuk obat bahan alam fitofarmaka ini sudah bisa diresepkan oleh dokter. Nah, jadi tingkatannya seperti itu, oleh tenaga medis ya, bisa diresepkan. Jadi perbedaannya ketiganya terletak pada tingkatan pembuktian ilmiah ya dan standar produksinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kan bagaimana ini BPOM memastikan produk ini aman dan berkhasiat. Ya, tentu kita punya standar tertentu ya yang kita pakai, tapi secara umum untuk menetapkan produk ini berkhasiat sebelum beredar itu kita tetapkan pertama dari aspek keamanan. Nah, jadi BPOM harus memastikan bahwa bahan yang digunakan itu tidak berbahaya, tidak mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat itu apa sih? Yaitu bahan kimia yang memang digunakan untuk obat. Contoh paracetamol. Nah, paracetamol itu kan menurunkan demam atau menurunkan panas atau bahkan juga bisa untuk meredakan nyeri. Nah, itu oleh pihak tertentu supaya misalkan jamunya ini langsung kelihatan ya efeknya gitu, bisa aja dia bertindak ini menambahkan paracetamol itu ditambahkan dicampur gitu ya. Nah, makanya dia bisa ngeklaim sekali minum langsung sembuh demamnya, sekali minum langsung sembuh sakit kepalanya. Itu ya kita kemungkinan karena ditambah oleh bahan kimia obat tadi, misalnya ditambah paracetamol, ditambah yang lain yang bisa supaya efeknya itu cepat. Selain dari kimia juga tentu dari mikrobiologinya juga harus kita jaga cemarannya ya, supaya tidak mengandung misalkan mikroba atau bahan beracun lain. Kemudian kedua dari aspek mutu atau kualitas. Nah, jadi untuk menjaga mutu atau kualitas ini obat bahan alam yang dibuat itu harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini BPOM ini sudah mengeluarkan yang namanya CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di dalam CPOTB itulah diatur semua ya, mulai dari proses bagaimana cara mengolah bahan bakunya, kemudian bagaimana cara membersihkan produksi, kemudian hingga pengemasan dan diedarkan ke masyarakat, itu semua diatur di dalam CPOTB. Nah, tujuannya apa? Agar produk yang dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar memiliki kualitas yang terjamin, kualitas mutu dan konsisten sepanjang waktu sesuai dengan klaim istilahnya kan biasa di produk itu ada masa kadaluarsa sekian lama, mungkin sekian bulan atau sekian tahun. Nah, itu supaya sesuai dengan klaimnya ya mutunya harus dijaga secara konsisten. Nah, ketiga
dari aspek khasiat dan manfaat. Nah, ini untuk jamu itu klaimnya dibatasi berdasarkan penggunaan tradisional tadi ya, secara turun-temurun. Kemudian untuk obat herbal standar itu harus ada uji praklinik. Kemudian untuk fitofarmaka harus ada bukti uji klinik pada manusia. Nah, itu beberapa hal yang istilahnya menjadi concern dari Badan POM untuk memastikan produk itu aman dan berkhasiat seperti itu. Oke. BPOM juga mengawasi sampai ke bawah, termasuk yang penjual jamu dan sebagainya juga diawasi. Iya. Sampai jamu-jamu yang di pinggir jalan itu apa namanya? Depot-depot jamu. Iya. Nah, itu kita turun juga. Kita awasi. Cek. Iya. Kita cek. Ya karena kan kita yang di mana ada produk obat dan makanan, ya kita turun di sana. Kita turun di semua tempat itu, baik ya istilahnya kalau obat jamu, depot jamu kadang dia pindah-pindah begitu ya. Itu kita pantau juga. Mbak Rindiani tahu dong obat bahan alam. Pernah menggunakan nggak sih? Sebetulnya aku dari kecil kalau sakit tuh pasti dikasihnya jahe merah sama nenek, sama orang tua pasti itu. Oh, udah dari kecil pakai jahe merah. Kalau sakit. Apalagi aku memang dari kecil aktif untuk berbicara, banyak berbicara. Jadi aku sering juga tuh tenggorokannya sakit. Itu pasti dikasih air asam ya Pak ya, air asam Jawa seperti itu. Pokoknya memang diutamakan oleh orang rumah itu pasti obat yang tradisionalnya dulu. Oke. Apa yang kemudian biasa yang Mbak Rindiani jadi pertimbangan awal ketika aku tertarik nih pakai obat bahan alam yang ini nih. Ini apa nih menjadi item utamanya sebelum menggunakan? Oke. Sebetulnya kalau itu berarti yang ada di e-commerce ya Mas ya. Kalau sebagai anak muda itu pasti yang dilihat pertama kali itu yang mencuri perhatian itu adalah kemasannya. Nah, kalau aku sendiri memang lebih tertarik untuk melihat kemasannya itu istilahnya proper atau enggak. Apakah kemasannya memang baik, apakah kemasannya memang menarik perhatian. Itu yang pertama, karena ketika kita lihat short video baik di TikTok atau di Reels Instagram, ketika itu menarik perhatian pasti kita akan stop scrolling. Nah, kemudian selain kemasan juga itu aku melihat dari siapa yang menyampaikan. Kayak yang Bapak bilang tadi, itu generasi muda, mereka lebih percaya dengan influencer yang mereka ikuti. Kayak Bapak ngefans sama artis, pasti itu yang diikuti. Nah, aku juga seperti itu. Ketika yang menyampaikan itu adalah orang yang menurut aku percaya, istilahnya kayak gini, influencer tuh sering bilang, aku udah coba ini works banget, ini bagus banget. Itu pasti akan menjadi salah satu komponen penting bagi generasi muda, bagi anak-anak yang menggunakan media sosial untuk tertarik dengan produk itu. Kemudian selain juga dari kemasan, siapa yang menyampaikan, itu juga brandingnya. Kan zaman sekarang itu zaman digital, semuanya serba dibrandingkan di media sosial. Anak muda zaman sekarang itu pasti ngelihatnya estetik nggak sih? Instagramnya estetik nggak? Nah, kalau dari Instagramnya aja udah proper nih untuk produknya, pasti kayak, oh berarti dari Instagram aja udah niat, berarti dari produknya itu pasti udah oke banget gitu lah, udah niat juga. Cuman memang untuk keamanan dan legalitasnya tadi pasti itu menjadi pikiran belakangan, karena yang lagi-lagi yang dilihat keestetikannya tadi, kemasannya seperti itu Mas. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir itu juga jadi pola pikir yang beresiko ya. Kayak kalau misalkan aku memperhatikan keamanan dan legalitasnya di belakang, itu sebetulnya beresiko. Jadi memang setelah mendengar juga apa yang Bapak sampaikan terkait klasifikasi dari obat bahan alam itu apa aja, rasanya memang pola pikir kita itu perlu dirubah, perlu disusun kembali. Karena yang memang ternyata yang paling penting itu adalah keamanan dan legalitasnya. Apalagi aku juga belajar ya di kampus terkait legalitas segala macam, itu memang sangat penting. Tapi generasi muda saat ini kemungkinan saja di luar sana tuh banyak yang masih kurang sadar. Lagi-lagi percaya dengan apa yang viral. Padahal yang viral itu tadi belum tentu aman untuk dikonsumsi. Apalagi notabene bahan alam yang katanya herbal, alami, itu juga ternyata belum tentu aman untuk dikonsumsi ya Pak ya. Apalagi kayak Bapak bilang banyak yang mencampurkan dengan bahan alam dengan bahan obat kimia tadi begitu. Oke. Pak, ini
clear nih berarti nih Pak. Karena memang anak muda sekarang lebih lihat kemasannya kapan-kapan ya kan. saya undang ke kantor. Kan kemasannya gitu ya Pak, lihat kemasannya, looknya, tapi tanpa mereka mengetahui dulu informasi-informasi yang lebih detail. Iya. Ada nggak izin edarnya, keamanannya bagaimana, atau seperti apa, bagaimana, memang wah. Lanjut kita ke bagaimana tantangan juga besar ya kan. Sangat banyak sekali yang dihadapi oleh BPOM saat ini. Nah kalau BPOM di era digitalisasi seperti apa Pak? Untuk kemudian ada juga informasi-informasi yang ya digitalisasi ini hoax dan sebagainya, itu BPOM bagaimana menyikapi itu? Ya, kembali lagi ke Perpres 80 tahun 2017 ya. Ini fungsi dari BPOM ini melakukan pengawasan, tetapi juga komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya memang di era digital ini jauh lebih kompleks ya. Nah, ada beberapa tantangan Bang. Yang pertama adalah banjir informasi yang tidak terverifikasi. Nah, saat ini tadi siapapun itu bisa membuat konten kesehatan di media sosial ya, tanpa latar belakang yang memadai. Jadi banyak informasi yang viral tetapi tidak berbasis bukti ilmiah. Bahkan sekarang sosok atau apa ya istilahnya, banyak beredar itu dengan AI sekarang yang menyerupai begitu. Jadi kadang kalau dulu ada siapa tuh Pak Menteri Kesehatan yang dulu itu, sekarang bisa dibuat AI, kadang dia bisa apa istilahnya, bisa kayak dia ngomong padahal bukan dia begitu. Jadi terus menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang istilahnya kadang kalau kita cermati itu tidak benar gitu. Jadi ini harus kita apa ya, informasi tentang obat bahan alam yang viral tetapi tidak berbasis bukti ilmiah ini harus kita waspadai. Kita itu bisa kita lihat dari klaim-klaim yang contohnya klaim yang bombastis ya, misalkan herbal X bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah itu kalau kita logika aja ya, kadang kalau apa iya sih begitu kan, satu obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit, istilahnya obat dewa bilangnya seperti itu. Kemudian 100% klaim 100% tanpa efek samping. Nah itu juga kita waspadai, karena walaupun ya obat bahan alam sekalipun itu juga harus sesuai, misalkan ada takaran atau dosis tertentu. Jadi kalau kita tidak membaca misalkan bagaimana cara minumnya, aturan minumnya, misalkan sehari berapa kali, sekali minum berapa sendok, itu juga berbahaya ya. Terus tantangan berikutnya ya, yang kedua adalah rendahnya literasi kesehatan dan literasi digital. Nah ini sebagian generasi muda terbiasa untuk seharusnya ya memverifikasi informasi ya. Ini tetapi pada kenyataannya ternyata cenderung tadi sudah kita bahas, lebih mempercayai konten yang menarik secara visual atau disampaikan oleh influencer tertentu ya, tanpa mengecek dulu sumbernya, seperti itu. Sekarang kan banyak tuh di berita-berita TV influencer yang ternyata bermasalah dengan BPOM ya, karena terlanjur ya menginfluence produk tertentu yang ternyata setelah diteliti itu membahayakan begitu ya. Nah kemudian tantangan berikutnya, maraknya produk ilegal dan klaim berlebihan. Jadi sekarang banyak produk obat bahan alam itu yang dijual secara online dengan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan BPOM. Nah ini kami ada fungsi di penindakan tuh ada bagian sibernya. Jadi kami melakukan patroli siber di dunia maya ya, baik itu di e-commerce, kemudian di media sosial, kami pantau. Kemudian jika memang ada indikasi yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan ya tentu harus kita tindak
Nah, kita dari yang medsos maupun yang e-commerce itu kita laporkan ke pusat. Nah, di pusat sendiri juga sudah di Kedeputian 4 itu sudah ada MOU atau kerjasama dengan Kominfo. Jadi e-commerce maupun medsos-medsos yang tadi melanggar ketentuan itu akan di take down oleh Kominfo. Nah, ini sudah ribuan di take down. Tapi ya namanya akun-akun seperti itu kan gampang dibuat. Ya. Jadi hari ini di take down, nanti besok buat lagi take down, buat lagi. Lah itu salah satu tantangan kami ya dalam pengawasan di era digital. Nah, kemudian tantangan keempat adalah kecepatan penyebaran hoax yang jauh lebih cepat dibanding klarifikasi. Sekarang tadi konten-konten ya, TikTok, Facebook, kemudian Instagram, X itu sangat cepat kali menyebar. Nah, padahal kami untuk mengcounter atau mengklarifikasi itu kan butuh waktu ya, kita harus cek dulu kebenaran dari data-data itu. Jadi itu lebih cepat dibanding yang kita klarifikasi. Nah, belum kemarin kita ada satu hal kita klarifikasi sudah muncul beberapa hoax-hoax yang lain seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan pengawasan. Jadi harus membuat atau BPOM itu harus bekerja ekstra cepat dan ya harus adaptif lah dalam merespon isu-isu yang berkembang. Kemudian menghadapi tantangan tersebut, beberapa upaya yang sudah kita lakukan ya. Pertama adalah memperkuat edukasi digital. Jadi kita lebih banyak ya di media sosial itu mengkampanyekan keamanan obat dan makanan, kemudian juga supaya bagaimana informasi yang benar bisa bersaing dengan konten yang viral. Nah, ini kemudian yang kedua, mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas ya melalui kampanye cek klik tadi. Dan ketiga, melakukan patroli siber dan pengawasan online terhadap peredaran produk ilegal dan iklan yang menyesatkan. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dengan influencer, komunitas, dan institusi pendidikan agar pesan edukasi bisa lebih efektif. Nah, ini contohnya kemarin kami sudah minta bantu dan menggandeng salah satu influencer. Kalau bisa dibilang influencer bisa juga, karena saya lihat di Instagram maupun di medsos beliau itu sangat terkenal. Ustadz Kurnia LC itu kita minta bantu juga itu kemarin. Kami undang ke kantor untuk menyampaikan ceklik tadi, salah satunya itu. Nah, kemudian yang kelima, mendorong transformasi informasi berbasis ilmiah sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Baik, bagus. Memang kita juga harus adaptif ya dengan teknologi yang ada sekarang ya, digitalisasi itu sendiri. Baik, Mbak Rindiani, boleh nih Mbak Rindiani, tadi Pak Agus sudah menjelaskan soal bagaimana BPOM menangani soal bagaimana mereka juga informasi tidak mudah terjebak pada informasi-informasi hoax di media sosial terkait peredaran obat bahan alami ini sendiri. Nah, kalau dari kacamata generasi muda seperti apa melihat itu? Sebetulnya untuk dari generasi muda, kenapa lebih percaya hoax ya gitu ya Mas ya? Sebetulnya lebih ke bagaimana si penyampainya. Lagi-lagi ini terhadap rasa percaya. Jadi siapa yang ngasih tahu, yang beri informasi ya? Itu betul. Karena memang kemarin juga sempat viral tuh di TikTok karena ada influencer yang merasa memang generasi muda, netizen itu melihatnya dia sudah sudah oke banget nih dalam menyampaikan sesuatu, tapi ternyata kebelakangan dipanggil sama polisi, ternyata berkasus juga. Iya. Jadi sebetulnya memang generasi muda itu salah satu penyakitnya juga minim literasinya. Nah, itu sebetulnya bukan karena generasi muda itu bodoh, tapi memang generasi muda ini perlu adanya sifat bertanya, sifat mempertanyakan dua kali. Menurut aku perlu kita itu ketika melihat suatu hal, kita perlu mempertanyakan itu dua kali. Apakah ini layak? Apakah ini layak?
Jadi ketika ada hal yang muncul, khususnya produk nih, misalnya obat bahan alam, ketika dilihat, oh ini sepertinya oke nih dari si penyampainya, tapi lagi-lagi belum tentu itu legalitasnya aman, juga sudah ada izin edarnya. Maka dari itu aku merasa generasi muda ini lagi-lagi perlu literasi untuk memverifikasi benarkah itu sebetulnya sudah ada izin edarnya atau belum. Kayak yang aku bilang di awal, sebenarnya generasi muda ketika mendengar BPOM pasti timbulnya pertanyaan, ini izin produknya udah ada belum ya, izin edarnya udah ada belum ya dari BPOM. Tapi lagi-lagi mereka sebetulnya malas untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Jadi lagi-lagi memang terkait siapa yang menyampaikan. Maka dari itu memang generasi muda juga perlu pilih-pilih nih influencer mana yang bisa dipercaya, pengaruh mana yang bisa dipercaya, agar informasi yang diberikan mereka itu lebih tepat sebetulnya gitu, Mas. Oke, berarti memang harus pintar-pintar juga ya. Iya. Bukan benar, saya sepakat nih kadang-kadang Pak, anak muda ini bukan mereka tidak dalam tanda kutip ya, tidak paham soal itu, tapi mereka ini kadang cenderung malas sebenarnya. Malas untuk melakukan verifikasi 2 kali. Sehingga ya udahlah, kayaknya orangnya oke, gambarannya oke, visualnya oke, mantap nih, colek, pesan. Padahal belum tentu kan seperti itu kan. Baik. Kemudian kan memang kita juga tahu dari semua itu digitalisasi sudah selesai. Sebenarnya kan kita juga ada ya tadi BPOM Mobile, kemudian juga ada Ceklik juga, dan itu Pak mungkin bisa di refresh kembali Pak, BPOM mungkin Ceklik ini sendiri Pak. Ya, ini Ceklik ini sebenarnya apa ya, sangat sederhana banget. Jadi cek, kalau kita simbolkan, ada simbolnya Pak ya? Ya gini, oh gini ya, Ceklik ya? Nah, klik, Oke. Ceklik gitu. Jadi ini fondasi paling dasar ya, dan paling penting yang harus dimiliki oleh setiap konsumen. Jadi Ceklik ini merupakan edukasi yang dikembangkan oleh BPOM sebagai bagian dari fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Jadi mengapa ini penting? Karena ya tadi yang sudah kita bahas bahwa saat ini tuh banyak sekali ya produk obat, makanan, suplemen, kosmetik yang sangat mudah diakses ya, baik secara offline maupun online. Namun di sisi lain resiko produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi ketentuan ini juga semakin meningkat ya. Jadi Ceklik ini terdiri dari 4 langkah sederhana. Yang pertama adalah cek kemasan. Cek kemasan satu Pak ya. Kemasan. Apa itu cek kemasan? Yaitu itu indikator awal atau langkah awal yang bisa kita lakukan apakah produk ini masih aman atau tidak. Bagaimana aplikasi atau prakteknya? Jadi kita harus memastikan bahwa kemasan itu masih benar-benar masih apa ya istilahnya, masih oke, masih bagus. Bagaimana ciri-ciri kemasan yang sudah tidak bagus? Contohnya salah satunya kemasan itu sobek atau bolong. Nah, kalau tergantung juga jenis makanan, minuman atau obatnya ya. Kalau dia kemasannya dalam bentuk kotak atau kardus kotak gitu ya. Nah, biasa kalau dia rusak itu ya berarti sudah ada lubang, misalkan karena digigit oleh binatang, tikus dan sebagainya, itu ada lubang kecil gitu ya. Nah, lubang kecil aja itu sudah pasti akan mempengaruhi terhadap isinya dari produknya. Nah, seperti itu, karena sudah ada potensi ada kontaminasi di sana. Itu kalau kemasan kotak. Kalau kemasan kaleng, ini juga bisa kita identifikasi apakah masih bagus atau sudah rusak. Yaitu diantaranya pertama kita perhatikan kalau sudah karatan kalengnya, itu juga berarti sudah ada potensi ada kontaminasi di sana. Kalau karatan itu kan otomatis ya kemungkinan ada lubangnya, ada lubang kecil. Nah, kemudian atau menggembung. Kalau udah menggembung itu artinya juga berarti di dalamnya sudah ada indikasi ada perubahan ya terhadap kualitasnya, karena sudah ada misalkan bakteri yang berkembang di dalamnya. Bakteri yang berkembang itu bisa menghasilkan gas. Nah, gas itu yang membuat kemasan itu menggembung seperti itu. Nah, kemudian penyok. Nah, penyok kaleng, penyok itu juga indikasi udah rusak, karena dari penyok itu nanti ada deformasi atau perubahan dari sifat kemasan itu. Ya, intinya
ujung-ujungnya juga nanti ada indikasi bocor juga kalau udah penyok itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa kemasan itu benar-benar masih dalam kondisi yang bagus ya. Kemudian yang kedua adalah cek label. Nah, ini juga sangat penting sekali karena khusus label itu juga diatur oleh Badan POM. Jadi apa-apa saja yang boleh dan tidak dicantumkan di dalam label. Label itu artinya seluruh, baik itu tulisan maupun gambar yang ada di kemasan. Ya, jadi kita atur, misalkan label produk harus mencantumkan nama produknya, nama produsennya, kemudian mencantumkan komposisi, mencantumkan alamat produsen, mencantumkan nomor izin edar, mencantumkan kadaluarsa. Nah, itulah label-label itu yang harus kita baca. Karena apa? Misalkan kita contoh salah satu aja dari komposisi. Dari komposisi itu jadi secara umum label itu merupakan sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Nah, jadi yang ada di dalam kemasan itu harusnya informasinya tertulis di dalam labelnya. Contoh dari sisi komposisi. Dari sisi komposisi aja kalau kita baca itu sudah bisa melindungi diri kita. Kenapa? Karena ada sebagian orang itu yang alergi terhadap makanan tertentu, misalkan alergi kacang, alergi telur. Nah, itu kalau kita baca dari informasi, dari label, dari komposisi, oh ternyata ini komposisi dalamnya ada bahan kacangnya, padahal saya alergi kacang. Nah, dari situ kita sudah bisa memproteksi diri kita. Kalau kita nggak sempat baca, langsung kita beli, kita makan, kemungkinan kita akan terkena efeknya, minimal alergi, ya gatal, bintol-bintol dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi ini sangat penting nih, label, jadi harus dibaca, dipahami sebelum mengkonsumsi produk baik itu obat maupun makanan. Nah, kemudian yang ketiga, cek izin edar. Nah, ini juga sangat penting karena kenapa? Jadi produk yang sudah mendapatkan nomor izin edar, ya itu berarti sudah ada jaminan terkait baik itu keamanan, mutu maupun khasiatnya. Ya, karena nomor izin edar itu diterbitkan itu sudah melalui dari berbagai rangkaian tadi syarat standar yang dipersyaratkan. Jadi kalau BPOM sudah mengeluarkan nomor izin edar, itu berarti produk itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tadi yang sudah ditentukan. Ya, kalau makanan itu CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau obat bahan alam tadi CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Kalau kosmetik CPKB, cara produksi kosmetik yang baik, dan seterusnya. Jadi Badan POM itu sudah berani menerbitkan nomor izin edar, berarti menggaransi keamanan terhadap produk tersebut. Ya, kemudian yang keempat, cek yang terakhir yaitu cek kadaluarsa. Nah, ini sangat penting karena produk itu kan mempunyai masa istilahnya masa penggunaan kan? Iya, masa penggunaan dan stabilitasnya. Ini lebih ke stabilitas. Jadi suatu produk itu baik obat dan makanan itu pada kurun waktu tertentu itu stabilitasnya itu akan menurun seiring berjalanan waktu. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi, mungkin dari sisi penyimpanan, kemudian dari suhu, kelembapan, ya itu sangat berpengaruh. Nah, masa kadaluarsa ini penting, berarti masa kadaluarsa ini artinya produk itu dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya sebatas belum melampaui dari masa kadaluarsa yang tercantum di kemasannya itu. Sebatas tadi ya, disimpan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan petunjuk. Jadi kan ada tuh produk yang harus disimpan pada suhu sekian sampai sekian. Ada juga yang cukup disimpan di ruangan biasa, ini suhu ruang ya. Suhu ruang itu artinya kalau di Pangkal Pinang ya antara 25 sampai 30 lah.
Tapi kan ada produk tertentu yang harus disimpan di suhu dingin, misalkan suhu 4 sampai 8. Nah, itu mau nggak mau harus disimpan di pendingin kayak showcase, kulkas dan sebagainya. Nah, bila mana itu disimpan di luar suhu yang tidak sesuai persyaratan, itu potensi akan ada kerusakan walaupun belum ED. Misalkan di labelnya itu dicantumkan simpan di suhu 2 sampai 4 sampai 8 derajat Celcius misalkan. Nah, itu kan harus di kulkas. Tetapi ternyata dia simpan di suhu ruang di ruangan biasa. Nah, itu walaupun belum ED, belum kadaluarsa, itu sudah ada potensi ada kerusakan terhadap produk yang ada di dalam. Jadi lebih disarankan mengikuti petunjuk berarti. Ya, jadi ED itu dengan catatan sesuai dengan petunjuk penyimpanan seperti itu. Nah, itu yang ceklik ya. Jika kita lihat secara keseluruhan, jadi ceklik ini bukan sekedar slogan, tetapi merupakan alat perlindungan diri ya, yang sangat sederhana namun efektif ya. Dengan menerapkan checklist ya mungkin kita tidak butuh waktu lama, mungkin beberapa detik lah. Ini labelnya ada, kemudian kemasannya masih bagus, kadaluarsanya ada, izin edarnya ada. Oh, mudah-mudahan aman kita beli seperti itu. Oke. Ya. Baik. Tapi khusus untuk ini berarti kan sekali lagi ya, memang untuk memilih produk yang paling baik itu memang harus mengikuti saran dari BPOM, itu cek klik. Tapi biasanya ada yang kemudian bertanya ini Pak, saya tambahan dulu ya sebelum kembali Diani ya, soal kadaluarsa. Kadaluarsa itu ada batasan tidak Pak? Misalnya 1 minggu sebelum itu harus sebenarnya sudah harus nggak boleh lagi dikonsumsi, atau sebulan? Biasanya kan ada informasi-informasi yang beredar. Oh, ini udah sebulan lagi nih, nggak boleh lagi mestinya. Terus minggu lagi itu seperti apa Pak? Ya, ini kan kadaluarsa ini kan yang menentukan itu dari produsennya. Ya. Jadi produsennya itu mengadakan serangkaian uji sebelum menetapkan batas kadaluarsa itu. Nah, contoh aja misalkan kita ada snack itu, makanan ringan itu kan, atau yang kita goreng sendiri, misalkan keripik dan sebagainya, itu kan dia punya pengalaman. Oh, setelah saya simpan di toples 1 bulan ternyata belum ada perubahan. Dari apa? Sisi masih renyah, teksturnya masih bagus, kemudian baunya juga belum berubah, enggak tengik kan. Biasanya kan kalau sudah gorengan tuh keripik-keripik kalau sudah kita simpan lama kan baunya sudah berubah. Nah, itu hasil uji dari pihak produsen. Nah, itu ditetapkan tanggal, bulan dan tahunnya. Ada yang menetapkan tanggal, bulan dan tahun. Ada juga yang cuma menetapkan bulan dan tahun tanpa tanggal. Nah, itu sebatas itu masih ya, ada belum melewati dari yang dicantumkan, itu berarti masih aman. Walaupun lewat sebenarnya kalau sesuai penyimpanan mungkin masih bagus juga, tapi itu tidak jaminan begitu. Artinya produsen tidak menjamin bahwa itu masih bagus sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak produsen. Jadi paling aman ya dikonsumsi sebelum. Oke. Nah, gitu. Jadi ada metode yang kadaluarsa itu hanya bulan dan tahun. Ada juga yang detail sampai tanggal. Sampai ke tanggal. Sampai tanggal. Di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu ya amannya konsumsi sebelum tanggal ataupun bulan yang tercantum di dalam kemasannya itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian Mbak Rindiani, ini ceklik luar biasa loh ini berarti ya. BPOM dengan cekliknya ini luar biasa sendiri. Nah, kalau Mbak Rindiani sendiri dengan ceklik ini, siapa yang akan kemudian Mbak informasikan? Keluarga dulu kah, sahabat dulu, atau teman dekat dulu kah? Kemudian mengapa harus diinformasikan ke mereka? Oke. Kalau tadi aku bilang ya Mas di awal, aku dari awal mencoba obat bahan alam itu memang dari turun-temurun dari keluarga, dari nenekku, dari orang tuaku, dan aku rasa memang itu menjadi sebuah tanggung jawab juga untuk yang aku beritahukan pertama itu adalah keluarga. Karena memang sebagai anak muda yang tumbuh di generasi saat ini, mereka kan berbanding terbalik nih dengan generasi aku, karena mereka itu tumbuh di generasi yang percaya penuh pada obat bahan alam. Tapi sayangnya di era mereka untuk mengakses informasi itu tidak secepat sekarang. Kalau di generasi aku tinggal kayak kata Bapak, beberapa detik kita udah dikasih tahu nih, beberapa detik cek aja, ceklik segala macam, tapi belum tentu mereka paham. Nah, dari situ aku ingin berperan nih sebagai anak muda yang
bukan menggurui orang tua, bukan mengajarkan hal-hal secara tidak hormat, tapi memang dengan penuh rasa hormat. Ini menjadi tanggung jawabku sebagai anak muda yang tumbuh di era yang semakin cepat ini digitalisasinya. Aku ingin mereka paham lebih dahulu, karena itu tadi mereka yang mengajarkan aku tentang obat bahan alam, jadi mereka juga yang harus aku beritahukan pertama kali terkait bagaimana keamanannya, bagaimana legalitasnya. Kemudian barulah nanti aku akan menginformasikannya ke teman-teman. Karena memang anak muda ini seperti yang aku bilang, mereka lebih percaya informasi itu dari teman sebayanya juga. Jadi memang ketika teman sebayanya yang menyampaikan, mereka akan lebih cepat, oh iya ya bener ya gitu. Baru nanti aku akan menyampaikan informasi ini ke audiens yang lebih luas, yaitu entah followers Instagram aku, atau aku bikin video sebagai kreator konten muda juga berkolaborasi nanti untuk menyampaikan informasi yang aku dapat hari ini. Karena memang kan teman-teman nanti menonton videonya entah akan ditonton atau enggak, tapi aku secara langsung mendengar secara langsung dari Bapak Agus terkait informasi-informasi penting yang memang jarang didapatkan secara langsung oleh teman-teman lain. Gitu. Baik, berarti setelah ini Pak Agus, POM kayaknya perlu agen-agen ceklik lah. Iya, harus. Agen-agen ceklik biar disebar gitu ya, biar lebih memudahkan kita untuk lebih baik ke depan. Baik, Pak, kalau kemudian kita masih bicara soal obat bahan alam ini, maka kita juga akan bicara soal potensi nih, Pak. Potensi obat bahan alam yang kemudian bisa bersaing di pasar global ini sendiri. Nah, kalau kemudian kita melihat itu sendiri, apa Pak tantangan regulasi? Saya ambil contoh lah kayak jahe merah, itu ada tantangan sendiri soal regulasi dan standarisasinya menuju pasar global internasional, Pak. Ya, kita kalau bicara potensi ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki modal yang sangat besar ya, sangat luar biasa. Jadi berdasarkan data ini, Indonesia ini memiliki ribuan ya, sekitar 30.000 spesies tanaman, dan ribuan diantaranya itu berpotensi sebagai bahan obat. Nah, ini menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia ya, yang merupakan keunggulan utama dibanding dengan negara lain. Nah, selain itu juga sekarang lagi tren global ini mulai bergeser ya, dari tadi yang kimia itu istilahnya mulai back to nature lah, kembali ke alam, nah seperti itu, atau penggunaan produk berbasis alami. Nah, permintaan terhadap herbal meningkat secara signifikan ya di berbagai negara. Bahkan ini tadi yang disebutkan Mas Edi ya, produk jahe merah dari Indonesia ini sudah mulai mendapat perhatian dunia. Nah, ini beberapa kesempatan yang lalu, ini forum internasional dari WHO ya, International Regulatory Cooperation for Herbal Medicine, IRCH, ini jahe merah Indonesia diapresiasi sebagai salah satu produk herbal yang memiliki potensi standar global ya, baik dari sisi riset maupun pengembangan industrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara potensi Indonesia ini bukan hanya bisa bersaing, tetapi bahkan bisa menjadi pemain utama ya, menjadi pemain utama di pasar global. Namun memang di balik potensi yang besar tersebut ada beberapa tantangan ya yang harus kita hadapi, terutama dari sisi regulasi dan standarisasi. Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama terkait standarisasi bahan baku, Mas Edi. Jadi bahan baku ini kualitasnya itu harus konsisten. Nah, artinya apa? Jadi bahan baku seperti jahe merah itu harus memiliki kandungan zat aktif yang sama, meskipun ditanam di tempat yang berbeda. Jadi kalau ini sudah menjadi komoditi andalan, tentu nanti akan istilahnya kayak di budidaya ya, di beberapa tempat, di tempat yang berbeda, ada yang di dataran tinggi, dataran rendah, nah seperti itu. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang akan digunakan itu memiliki kualitas yang sama atau konsisten. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya di Indonesia ini kan rantai pasok dari hulu ke hilir belum sepenuhnya terstandarisasi. Jadi memang harus
seperti harus ada sistem ya, memiliki sistem traceability atau ketertelusuran terhadap bahan baku sehingga bisa memastikan kualitasnya itu konsisten. Nah, kemudian tantangan yang kedua, pembuktian ilmiah atau evidence base. Nah, di pasar global ya, terutama negara maju itu tentu produk herbal ini tidak hanya cukup berbasis pengalaman tradisional seperti jamu tadi turun-temurun. Jadi harus ada bukti ilmiahnya. Jadi tidak hanya MLM, mulut ke mulut istilahnya, mulut dari mulut ke mulut. Oh, ini saya minum ini sembuh, saya minum ini sembuh. Jadi tidak bisa seperti itu kalau secara global. Jadi harus ada bukti ilmiah. Nah, tadi harus ada uji minimal praklinik, uji klinik, dan data ilmiah itu harus dipublikasikan seperti itu. Nah, disinilah pentingnya mendorong produk kita naik kelas ya, dari jamu kemudian ke OHT kemudian ke fitofarmaka. Maka dari itu Badan POM itu mengambil kebijakan untuk izin edar obat bahan alam ini ada yang namanya bertahap ya, dari jamu kemudian nanti naik ke OHT kemudian naik lagi ke fitofarmaka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya tentu ini adalah standar produksi dan kualitas internasional. Nah, untuk mengatasi atau menjawab tantangan itu tentu kita harus mempunyai standar yang memang bisa diakui oleh secara global. Ya, jadi CPOTB tadi, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian ada standar yang lain, misalkan ISO, ada standar GMP, Good Manufacturing Product, yaitu harus diterapkan secara konsisten, disertai dengan standar-standar yang lainnya seperti itu. Nah, itu baru nanti akan istilahnya go public atau diakui secara global kalau kita memang bisa menunjukkan bahwa produk kita yang kita hasilkan itu sudah memenuhi standar-standar yang secara kualitas internasional seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang keempat adalah regulasi antara negara itu beda-beda. Jadi antar negara satu dengan negara yang lain itu memiliki aturan tersendiri terkait obat herbal ini. Jadi ada yang mengkategorikan obat bahan alam ini sebagai obat, tapi di negara lain, di beberapa negara itu mengkategorikannya sebagai suplemen kesehatan. Terus di negara yang lain itu ada yang mengkategorikannya sebagai pangan. Jadi beda-beda ini. Jadi kalau misalkan di satu negara, misalkan di kita, jahe itu obat atau makanan? Di mana? Di kita? Kalau masih dia aja. Di kita. Jahe itu obat atau makanan? Kalau saya ya, kalau saya dari dulu itu masuk kategori makanan. Makanan. Iya. Makanan ya. Karena sering digunakan itu tadi, karena orang tua saya juga sering pakai itu. Nah, iya. Ini artinya standar antara negara satu dengan negara berbeda, yang betul. Berbeda. Iya. Nah, itu salah satu tantangan ya, karena regulasinya beda-beda. Okay. Belum tentu di kita itu menganggapnya sebagai obat bahan alam, tapi di negara yang negara berbeda lain itu pasti berbeda juga ya, sebagai makanan gitu. Jadi regulasinya itu yang istilahnya membuat misalkan kita mau ekspor ke negara lain itu menjadi kompleks permasalahannya, karena ya tadi regulasinya berbeda-beda ya. Kemudian tantangan yang kelima adalah branding dan daya saing. Nah, ini apa istilahnya, walaupun di Indonesia ini kaya bahan baku tapi nilai tambah sering masih rendah. Kenapa? Karena ini ya masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, mungkin dari sisi teknologinya yang kita yang belum mampu, atau mungkin istilahnya bukan produk yang dianggap tidak mempunyai nilai tinggi. Nah, padahal setelah diolah itu nilainya sangat tinggi sekali. Begitu. Jadi ada beberapa produk di bahan baku di kita, karena mungkin tadi teknologinya kita juga belum sampai ke sana, belum mampu, akhirnya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tapi setelah diolah di sana di luar negeri nanti dijual lagi ke kita, harganya sudah berlipat-lipat seperti itu. Nah, ini tentu
potensi bahan alam seperti jahe merah ini untuk bersaing di pasar global itu sangat besar ya, bahkan strategis ya. Namun untuk benar-benar diakui secara internasional ada beberapa kunci utama yang tadi ya, standarisasi bahan baku, penguatan riset ilmiah, penerapan standar produksi internasional, kemudian harmonisasi regulasi ekspor, dan peningkatan nilai tambah dan branding produk. Oke, tadi kita sudah bicara bahwa potensi jahe merah ini luar biasa sekali. Jadi saya juga dapat informasi bahwa ada satu lagi potensi yang mungkin belum familiar di masyarakat kita, ya daun lagundi. Ini mungkin juga nanti bisa, kayaknya ada tarik ulurnya juga ya, bermanfaat juga seperti apa yang disampaikan Mbak Rendiani. Tapi nanti dulu Mbak Rendiani, Pak Agus juga tahu daun lagundi katanya ini juga sesuatu yang juga berpotensi ke depan, Pak Agus. Iya, terkait daun lagundi ya, ini saya coba-coba searching juga di internet ya. Jadi secara ilmiah ini dikenal dengan bahasa Latinnya ya, Vitek trifolia L ya. Jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, memang ini adalah tanaman yang sebenarnya sudah lama sih dikenal sebagai tanaman obat tradisional di berbagai negara Asia ya, termasuk Indonesia dan Filipina. Nah, secara tradisional masyarakat menggunakan daun lagundi ini untuk membantu ya, mengatasi ya, salah satunya untuk batuk, gangguan pernafasan seperti asma ringan, demam, dan juga nyeri dan peradangan. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat menarik ya, bahkan di beberapa negara seperti Filipina ini lagundi sudah dimanfaatkan secara luas sebagai obat herbal untuk batuk dan gangguan pernafasan, dan dikembangkan dalam bentuk produk farmasi herbal. Nah, selain itu beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak tanaman dari kelompok Vitek ini memiliki aktivitas antiinflamasi dan analgetik yang dapat menjelaskan potensi manfaatnya untuk pereda nyeri. Nah, tapi tentu penting untuk kita pahami bersama ya, bahwa yang menjadi posisi dari Badan POM ya, bahwa yang pertama, potensi memang ada tetapi tidak boleh langsung digeneralisasi. Artinya memang ada potensi ilmiah dan empiris, tetapi klaim yang berlebihan ya, seperti sangat besar untuk berbagai penyakit sekaligus, kemudian klaim bisa menyembuhkan banyak penyakit, itu perlu dikaji secara hati-hati. Nah, untuk itu dalam regulasi BPOM seperti tadi yang sudah dibahas, setiap obat bahan alam itu harus melalui tahapan pembuktian ya, seperti jamu itu berbasis empiris, kemudian obat herbal terstandar itu harus ada uji praklinik, kemudian fitofarmaka itu harus ada uji kliniknya. Nah, artinya suatu tanaman bisa langsung diklaim untuk banyak penyakit tanpa level pembuktian, tidak bisa langsung mengklaimnya untuk banyak penyakit tanpa level pembuktian yang sesuai. Nah, kemudian juga kita harus berhati-hati, tidak semua alami pasti aman. Ya, tidak semua yang alami itu pasti aman ya, karena ada juga itu yang justru tanaman tertentu itu beracun ya, seperti kecubung itu kan bisa informasinya kan bisa menimbulkan kayak keracunan seperti itu ya. Nah, untuk itu penting bahwa kita harus paham tidak semua yang alami itu pasti aman. Ini akan miskonsepsi yang sering terjadi. Jadi dianggapnya yang alami-alami itu pasti aman, padahal belum tentu. Jadi walaupun berasal dari alam, tanaman tetap mengandung senyawa aktif kimia yang bisa memberikan manfaat ataupun juga berpotensi efek samping atau ada interaksi seperti itu. Sebagai contoh, kalau yang tadi kita bahas kandungan seperti flavonoid dan senyawa bioaktif dalam tanaman itu memang memiliki efek farmakologis ya, tetapi harus digunakan sesuai dengan dosis dan cara yang tepat.
Nah, jadi harus ada aturan minum yang sudah memang tadi sesuai dengan uji klinik. Oke. Ya, jadi ya itu pentingnya salah satu membaca label tadi, aturan minum. Misalnya kita walaupun obat bahan alam, tapi kan ada aturan minum. Misalkan 1 sendok sehari 3 kali, artinya pagi 1 sendok, siang 1 sendok, sore atau malam 1 sendok. Seperti itu. Jangan tanpa baca label tiba-tiba langsung minum 1 botol biar langsung sembuh. Nggak bisa seperti itu. Jadi nanti malah berakibat yang fatal ya, tidak ya, ada efek yang tidak diinginkan. Kemudian bukti ilmiah masih perlu diperkuat ya untuk beberapa indikasi seperti batuk, gangguan pernafasan ringan. Ini memang sudah ada data dukung secara tradisional dan sebagai penelitian. Namun untuk klaim-klaim lain ini masih perlu membutuhkan uji klinik, standarisasi dosis dan juga validasi keamanan jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian resiko apa jika digunakan tanpa pengawasan? Nah, ini jadi masyarakat langsung menggunakan tanpa informasi yang benar. Ini bisa mengakibatkan resiko seperti salah dosis, kemudian salah cara pengobatan, interaksi dengan obat lain, kemudian mengabaikan pengobatan medis yang seharusnya. Kemudian peran BPOM apa di sini? Peran BPOM pertama mendukung tentu harus kita dukung pengembangan obat bahan alam, termasuk tadi Legundi itu harus kita dukung. Kemudian tetapi harus memastikan produk yang beredar itu aman, bermutu dan memiliki klaim yang sesuai bukti atau ilmiah. Jika suatu produk sudah terdaftar di BPOM, artinya itu sudah sesuai ya melalui evaluasi, kemudian klaimnya sudah disesuaikan dengan level pembuktian, baik tadi misalkan jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Nah, seperti itu Mas Edi. Baik, ini enaknya berarti ada alternatif lain nih ya. Kalau mengingat tadi Mbak Rindiani kalau batuk-batuk minum air asam ya. Iya, ternyata nih bisa juga pakai daun lagundi loh ya. Pakai daun lagundi. Itu Mbak Rindiani bagaimana melihat itu? Dan nanti sama juga dengan potensinya bahwa ini sama-sama nanti obat bahan alami kita bisa masuk pasar global. Mendengar penjelasan dari Pak Agus tadi, tentu itu tergerak lagi nih peran aku sebagai anak muda di keluarga untuk aku informasikan kembali nih ke nenekku, ke orang tuaku bahwa kalau misalnya kita tiba-tiba nggak ada nih asam jawa tapi memang udah misalnya di rumah udah habis, nggak sempat beli atau perlu pengennya pakai yang lain deh, nyoba yang lain, itu ternyata ada daun lagundi yang bisa menjadi alternatif selain tapi di Bangka Belitung ada nggak? Pernah lihat nggak? Daun lagundi. Kayaknya kalau ini ada deh Pak. Kayaknya Pak ada ya. Ya. Oke. Jadi memang tentu mendengar apalagi jahe merah itu sudah masuk ke pasar global ya Mas ya. Itu tentu membuat timbul rasa bangga dari aku sebagai perwakilan generasi muda. Cuman jujur Mas, terkadang rasa bangga itu nggak timbul otomatis gitu loh. Kami generasi Z, Gen Z, generasi muda sekarang ini tumbuh di lingkungan yang lebih familiar dengan matcha yang bagus dari Jepang, ginseng yang lebih bagus dari Korea, dibanding dengan tahu jahe merah yang tumbuh di tanah kita sendiri. Nah, kadang itu menjadi kenapa rasa bangga itu nggak muncul otomatis. Jadi generasi muda itu ketika mendengar ada bahan alami dari Indonesia yang masuk ke pasar global, pasti responnya lebih dulu mungkin kayak gini, oh serius? Dibanding dengan, iya bener kok emang jahe merah tuh gini. Nah, jadi kenapa rasa bangga itu tidak muncul otomatis. Tapi menurut aku itu juga bukan sebuah kesalahan, karena memang generasi muda ini perlu lebih mengenal dan diperkenalkan dengan bahan alam yang ada di Indonesia ini. Makanya tadi saya bilang ya Pak, lagi-lagi ini terkait siapa juga yang menyampaikan, bagaimana penyampaian informasinya, apakah satu arah, apakah memang terasa dekat dengan generasi muda. Kemudian, tapi dari itu aku juga jadi sadar, harusnya generasi muda yang awalnya dari, oh kok aku baru tahu sekarang ya, lama-lama harusnya jadi berubah, iya aku udah tahu dari lama kok terkait ini. Tapi juga kesadaran itu harusnya datangnya sama rasa tanggung jawab. Kita ketika udah tahu
ada produk hebat, produk keren dari lokal Indonesia, tapi kita lebih milih produk brand luar, itu kayaknya perlu kita renungkan lagi ya Mas ya. Masa produk kita sudah dikenal secara global, tetapi kita memang masih memilih untuk produk dari luar gitu. Jadi buat aku pencapaian global itu bukan cuma sekedar pencapaian ilmiah aja. Produk kita yang sudah sampai ke global, jahe merah yang sudah sampai ke global itu bukan hanya sekadar pencapaian ilmiah, tapi juga panggilan nih untuk generasi muda biar kita lebih mengenal lagi, lebih mencintai lagi produk yang ada di Indonesia gitu. Kita harus bangga dengan bahan alam kita ya. Luar biasa soalnya. Kaya ya. Iya. Jahe merah kita luar biasa soalnya. Jadi generasi muda itu harus sebagai, menurut aku harus sebagai pelopor dan pelapor. Jadi generasi muda itu harus sebagai pelopor dalam mengenalkan, menyebarkan informasi. Baru ketika pelapornya itu membantu juga dari tugas pengawasan dari Badan BPOM untuk mencegah adanya produk-produk yang tidak layak untuk diperjualbelikan. Ini nyambung nih Pak Agus. Berarti nyambung di pertanyaan berikutnya. Bagaimana kemudian BPOM ya kan melihat peran generasi muda nih Pak Agus, melihat peran generasi muda yang ikut melakukan tadi pelapor, pengawasan. Jadi jangan sampai mereka hanya jadi gerakan-gerakan bersama saja tapi tidak memberikan kontribusi terutama demi keamanan dan daya saing di Indonesia Pak Agus. Ya. Jadi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan ini kan BPOM ini ada 5 pilar sebenarnya Mas Adi. Pilar yang pertama itu adalah pemerintah dalam hal ini BPOM. Kemudian pilar yang kedua adalah pelaku usaha. Kemudian pilar yang ketiga adalah masyarakat. Kemudian pilar yang keempat ini adalah akademisi. Dan pilar yang kelima adalah media massa. Nah, dengan 5 pilar pengawasan ini, nah tentu kita berharap pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini bisa berjalan dengan efektif. Pertanyaannya di mana letak dari tadi generasi muda ya? Ya di masyarakat bisa tadi di masyarakat. Jadi generasi muda sebagai masyarakat ini diharapkan bisa menjadi konsumen yang cerdas ya. Generasi muda sebagai konsumen yang cerdas, peran paling dasar adalah menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Arti kritis itu ya tadi tidak hanya istilahnya terpengaruh begitu saja dengan iklan-iklan atau promosi-promosi yang disampaikan oleh influencer, walaupun influencer itu sangat terkenal ya atau kita kagumi, tapi kita harus kritis, benar nggak yang dia sampaikan itu. Nah gitu. Nah kemudian dengan memahami tadi prinsip ceklik, kemudian memahami izin edar, mengenali klaim yang masuk akal. Nah ini generasi muda sebenarnya sudah berkontribusi ya terlangsung dalam sistem pengawasan. Nah, kemudian yang kedua, generasi muda sebagai agen edukasi dan influencer positif. Nah di era digital ini juga kami berharap bantuan dari para generasi muda, terutama para influencer untuk menjadi istilahnya sebagai corong gitu ya bagi BPOM untuk pertama menyebarkan informasi yang benar, kemudian bisa meluruskan hoax, dan ketiga mengedukasi paling tidak teman-teman sebaya ataupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Nah ini sangat penting karena seringkali ya informasi dari sesama teman atau influencer lebih cepat diterima dibanding daripada institusi formal dari Badan POM. Nah seperti itu. Nah ini BPOM sendiri juga telah mendorong pendekatan ini melalui berbagai program ya seperti edukasi berbasis komunitas, kampanye digital, kemudian kolaborasi dengan konten kreator. Nah ini mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain BPOM Pangkal Pinang ini bisa kolaborasi dengan generasi muda ya. Generasi muda terutama Dayang pariwisata ya. Dayang Pangkal Pinang. Dayang Pangkal Pinang ya, untuk bisa menjadi influencer atau konten kreator menyampaikan pesan-pesan keamanan obat dan makanan yang disampaikan oleh Balai POM Pangkal Pinang. Nah kemudian
masyarakat sebagai early warning system ya, artinya kan di BPOM ini memiliki keterbatasan terutama dari sisi sumber daya manusia maupun jangkauan. Nah itu oleh karena itu ini masyarakat khususnya generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem deteksi dini. Jadi masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan ya produk-produk baik itu badan makanan yang dicurigai atau mencurigakan bisa membahayakan terhadap kesehatan. Ya minimal tadi tanpa izin edar itu udah pasti istilahnya itu melanggar aturan. Kemudian sudah kadaluarsa tapi masih diperjualbelikan itu juga termasuk melanggar atau menyalahi ketentuan. Kemudian kemasan yang sudah rusak, ada yang berkarat, penyok ataupun berlubang itu masih dipajang, dijual itu juga menyalahi ketentuan, itu bisa dilaporkan ke kami di Balai POM Pangkal Pinang. Nah kemudian juga sebagai early warning system juga istilahnya melaporkan apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, misalkan ada efek samping, misalkan habis minum obat ini kok tiba-tiba ada timbul ya misalkan reaksi alergi, gatal, bentol dan sebagainya seperti itu ya, merah-merah kulitnya jadi merah-merah, itu bisa dilaporkan ke kami juga. Kemudian peran ini sangat penting ya dalam mempercepat respon pengawasan di lapangan. Nah kemudian selain itu juga tentu generasi muda ini bisa mendorong ekosistem usaha yang sehat. Nah, ketika masyarakat semakin kritis, maka pelaku usaha juga akan terdorong untuk mematuhi regulasi, meningkatkan kualitas produk, kemudian menghindari klaim yang berlebihan. Nah, itu beberapa mungkin upaya-upaya yang ke depan ya bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi muda, di mana tentu ini akan semakin meningkatkan efektivitas dari pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Oke, itu versi BPOM-nya tuh begitu tuh. Tapi kalau versinya generasi muda sendiri, Mbak Rindiandi sebagai representasi anak muda, apa sih yang harus dilakukan generasi muda untuk membantu juga teman-teman BPOM yang notabene pengawasan itu sebenarnya memang bukan hanya tugas mereka saja, tapi tugas kita juga masyarakat dan juga generasi muda. Jadi memang sepertinya generasi muda itu perlu ada pergeseran cara pandang dulu nih Mas. Kayaknya kita harus memandang juga bahwa tugas untuk pengawasan itu bukan hanya sekadar tugas BPOM, bukan hanya sekadar tugas pemerintah, bukan hanya sekadar tugas institusi. Jadi memang itu adalah tugas kita bersama. Dan mulai menurut aku dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Agus tadi, hal pertama yang pasti sudah bisa dilakukan adalah untuk menyebarkan informasi terkait ceklik tadi. Itu yang paling mudah sebetulnya, itu yang paling mudah untuk dilakukan, yang paling mudah untuk disebarluaskan oleh generasi muda di era banjirnya informasi saat ini. Jadi aku juga kadang mikir generasi muda itu kenal dengan adanya salah satu sifat yang namanya istilahnya tuh skeptis, Mas. Skeptis itu tapi kebanyakan itu dipandang sebagai sifat yang tidak baik. Tapi menurutku di era yang banjir informasi ini, skeptis itu justru menjadi salah satu jalan untuk kita menjadi lebih cerdas. Karena skeptis itu kan kata orang kita tidak mudah menerima informasi, harus disampaikan lebih dari satu kali sampai ada bukti yang valid. Nah, jadi aku merasa sikap skeptis itu terkadang juga diperlukan untuk kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas. Karena kayak Bang Bapak bilang tadi, konsumen yang cerdas itu diperlukan. Dan aku setuju karena menurutku juga konsumen yang cerdas itu justru bisa jadi pengawas yang lebih efektif, Pak. Jadi ketika kita cerdas dalam membeli suatu produk, dengan kita sudah bisa menerapkan ceklik tadi, aku rasa itu sudah bisa membantu BPOM juga dalam pengawasan. Kemudian aku juga tadi bilang sempat meng-highlight bahwa generasi muda itu harus bisa menjadi pelopor. Yaitu tadi pelopor salah satunya kita bisa menerapkan ceklik tadi mulai dari diri kita sendiri, baru disebarluaskan dengan orang lain. Dan setelah kita sudah bisa menjadi pelopor untuk membantu BPOM tadi, kita bisa menjadi pelapor. Pelapor itu kita sudah bisa
memberikan aduan kayak yang Bapak bilang tadi, kita punya chat WhatsApp 24 jam ya Pak ya. Di awal Bapak bilang seperti itu. Nah, itu sudah bisa kita manfaatkan. Generasi muda yang sudah pandai, sudah mahir bermedia sosial dalam dunia digital, aku rasa itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa meringankan setidaknya tugas dari BPOM sendiri. Gitu sih Mas, kayaknya menurut aku. Berarti siap berkolaborasi dengan BPOM ya? Siap. Ya? Pak, siap berkolaborasi. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, terima kasih Mbak Ridiani. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelum saya tutup, masing-masing saya minta untuk memberikan closing statement terkait obat alam, ya, obat bahan alam, yang semoga nanti juga penggunaannya seperti tadi kita dapat informasi yang paling valid sekali dan paling mudah bener itu adalah kita cek klik tadi ya. Kita paling udah paling gampang sekarang tinggal klik. Ya kan, tinggal klik kemasannya, kita cek dulu gitu kan, semua izin edar, kemudian kedaluarsanya dan sebagainya kita harus cek dulu. Boleh dari Bapak dulu atau Mbak Ridiani untuk closing statementnya? Agus dulu ya, silakan Pak Agus. Nah, jadi ini sudah di penghujung ya. Dari apa yang tadi kita bahas tentu Mas Edi, kami dari BPOM pertama berterima kasih sekali sudah diundang pada kesempatan hari ini untuk berdialog ya, terutama untuk membahas obat bahan alam. Kita perlu ketahui bahwa Indonesia ini tadi kaya ya akan obat bahan alam dan itu merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Nah, tentu tugas dari kami Badan POM untuk memfasilitasi pengembangan itu tadi, tentu dengan berbagai regulasi-regulasi yang sudah kita susun terkait obat bahan alam. Nah, ini kami mendorong pelaku usaha untuk bisa mendaftarkan produk ya, mengembangkan produk yang berasal dari obat bahan alam, tentu sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Tujuannya apa? Ya, satu, untuk mendapatkan produk yang berkualitas, bermanfaat dan berkhasiat, tentu untuk perlindungan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk konsumen tentu agar kita terlindungi ya, diri kita dan juga keluarga serta komunitas di sekitar kita, masyarakat, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Pilih atau beli produk-produk yang memang sudah berkualitas, artinya dalam hal ini terdaftar ya, karena produk yang sudah terdaftar itu sudah dijamin kualitas, keamanan dan mutunya karena sudah melalui serangkaian uji. Kemudian terapkan tadi ceklik ya sebelum membeli sebuah produk, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsa. Nah, kalau kita terapkan ceklik, kita akan terhindar dari obat maupun makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk khusus untuk pesan untuk ini ya, di Balai POM Pangkal Pinang, jadi kami memiliki nomor layanan ya, ini sekaligus inovasi kami, yaitu Silasmi 24, sistem layanan informasi dan pengaduan setiap hari melalui online 24 jam. Jadi silahkan, ini adalah nomor WA yang bisa kami layani 24 jam, termasuk juga hari libur. Jadi termasuk hari Sabtu, Minggu, silahkan kalau ingin mendapatkan informasi ataupun melakukan pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 08117821666. Oke. Silasmi 24. Silasmi 24. Silasmi 24. Luar biasa loh ini loh. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Mbak Ridiani silakan. Kalau dari aku sebetulnya hanya ingin mengajak generasi muda untuk lebih selektif lagi, selektif dalam memilih produk, entah itu obat bahan alam atau apapun itu, dan juga selektif memilih influencer mana yang bisa dipercaya. Kemudian juga aku merasa kalau generasi muda mau bergerak, pasti semua bisa dilakukan. Jadi generasi muda selain bisa menjadi konsumen yang cerdas, juga bisa menjadi mitranya pengawas dari BPOM itu sendiri. Jadi untuk generasi muda,
mari juga kita meningkatkan literasi verifikasi. Jangan mudah percaya, jangan mudah termakan dengan berita hoax gitu. Baik, terima kasih juga Mbak Rediani. Sekali lagi Pak Agus, terima kasih. Pemirsa Bangka Pos, terima kasih semua informasinya. Ini semua isinya daging kalau bahasa saya. Semuanya daging. Jadi kita bisa jauh lebih tahu ya produk-produk mana dengan cara yang paling gampang tadi. Cek link. Iya, kan cek link. Ya kan, cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edar dan cek kedaluarsa. Saya Edi, pamit undur diri. Jumpa lagi di Dialog Orang Tengah berikutnya. Dah.